Haleluya. Terpuji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita menyanyikan lagu yang indah dan benar-benar roh yang bekerja bagi kita pada waktu yang indah ini, untuk menyanyikan lagu pujian yang kita persembahkan baginya, bagi dia. Haleluya. Dan doa yang sedang kita ucapkan untuk menyembah dia di dalam roh dan kebenaran, dan juga alunan musik, dan menyampaikan firman. Haleluya. Dan itulah yang sesungguhnya, sebab semuanya harus bekerja dari tarikan pertama, kedua, sampai ketiga. Itu harus sempurna, karena itu firman yang diucapkan oleh Kristus sendiri. Ada penyembuhan, haleluya, ada tanda-tanda heran, mujizat, dan juga ada firman. Dan ada 7 zaman gereja, dan juga ada sangkakala, dan juga ada 7 meterai. Semuanya adalah sempurna. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengerti dan tahu kalau bukan roh yang bekerja. Haleluya. Dan Kristus pun tidak mau memperkenalkan dirinya dan memberikan isi hatinya dan rahasia-rahasia yang dulunya terselubung. Dia tidak akan mau membukakan semuanya itu di luar daripada orang yang mau menerima dia, dan orang yang mau bertindak untuk melakukan firman-Nya. Haleluya. Sekalipun dia datang ke dunia ini tanpa pilih bulu, ya, yang jelas dia datang ke dunia ini untuk membawakan pesan dan jalan keselamatan bagi umat manusia. Tetapi bukan berarti semua umat manusia menerima Kristus. Orang yang sudah dimeteraikan sebelum dasar dunia ada, dan sudah ditentukan sebelum dasar dunia ada, sesuai Efesus 1 ayat 4. Ya, mereka tidak akan mau menerima pesan. Haleluya. Hanya orang yang mengenali zamanmu dan pesannya, hanya orang-orang yang seperti itulah yang menerima pesan Kristus di zamannya. Kenapa demikian? Kenapa bukan semua orang? Dan kita melihat kembali ke belakang, bagaimana tentang di zamannya, pada zamannya Nuh, pada zamannya, ya, pada zamannya Musa. Haleluya. Dan juga pada zamannya Lot. Dan kita tahu bahwa bukan semua orang pada saat itu menerima pesannya Nuh. Hanya 8 orang yang masuk ke dalam bahtera. Dia adalah seorang petani, dia adalah seorang gembala. Bukan orang yang terkenal dan bukan orang yang berpendidikan. Tetapi dia adalah orang yang sederhana. Dia mau menerima pesan pada waktu itu, sehingga dia pun terselamatkan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya tidak ada penyesalan bagi setiap manusia, oleh karena pesan ini datang kepada dunia. Tetapi di dalam dunia ini secara individu, ya, secara perorangan lah yang mau menerima pesan ini. Haleluya. Firman Tuhan, pesan menyebar ke seluruh bangsa. Tetapi bukan setiap orang yang mau menerimanya. Karena firman dialamatkan kepada orang pilihan. Bagaimana kalau bukan orang pilihan, mereka mengoyak-ngoyakkan pesan tersebut, mengoyak-ngoyakkan firman tersebut. Kenapa? Dengan jelas bahwa orang yang tidak takut akan Kristus, mereka membelakangi, mereka menolaknya,
mereka menghindari pesan tersebut. Haleluya. Sama seperti zamannya Nuh. Sama seperti zamannya Lot. Demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Jadi kita melihat di zaman ini, ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita melihat di zaman ini dan benar-benar mempelai wanita Kristus mengenali zaman apakah sekarang. Dan kita mengenali zaman kita pada saat ini. Dan pesan apakah yang disampaikan oleh Kristus sendiri di zaman ini. Dan siapakah yang membawa pesan? Semuanya ada di dalam Alkitab. Hal yang sama pada zaman dulu. Haleluya. Itulah sebabnya kita diajar dengan sempurna dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Apa isi Alkitab dan apa tujuannya dan firman apa yang harus berlangsung di zaman ini. Yang harus disampaikan oleh Nabi sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana mungkin orang mencari-cari sepeda di zaman ini untuk supaya bisa alat transportasinya ke atau bawa barang-barang atau bawa apapun itu? Gak logika. Tetapi di zaman ini orang-orang akan mencari mobil untuk pengangkutan. Apakah orang-orang mau di zaman ini menerima mobil sebagai pengangkutan? Haleluya. Kalau tidak mau, angkut sendiri. Apakah capek atau tidak? Resikonya tinggi dan bisa mematikan. Oleh karena kelambanan dan kebodohan. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa di zaman dulu Allah mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan manusia. Dan setelah itu berakhir, maka Kristus datang ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia. Bukan lagi lewat persembahan korban bakaran di zaman dulu. Karena Yesus Kristus sudah datang untuk mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa manusia. Haleluya. Kenapa harus ada dosa? Dan kita bertanya kepada tubuh kita sendiri. Kalau kita tidak memakai tubuh yang fana ini, maka dosa tidak akan ada di dunia ini. Di muka bumi ini. Kalau kita memakai tubuh, kalau manusia memakai tubuh teofani, maka dosa tidak ada di muka bumi. Haleluya. Itulah sebabnya tubuh ini harus diganti. Bagaimana caranya? Terima pesan Kristus. Haleluya. Terima perkataannya. Dan kita melihat dengan jelas bahwa Rasul Paulus mengatakan di Galatia 1:8, apa yang dikatakan di sana? Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan Injil kepadamu suatu Injil yang berbeda, yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1:8 mengatakan, dan kitab Wahyu 22:18-19, jangan menambah, jangan mengurang. Aku akan mengambil bagianmu dari kota kudus, dari pohon kehidupan, dan aku akan menambahkan kepadamu malapetaka. Kalau ada menambah dan mengurang. Haleluya. Tetapi orang tidak akan terima, sehingga terjadilah menambah dan mengurang dan menafsir dengan pikirannya sendiri. Oleh keintelektualannya, oleh karena ajaran dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa mengajar manusia, ya, lewat hasil pikirannya sendiri kalau bukan roh yang bekerja. Tandanya roh bekerja melalui seseorang itu adalah sesuaikan firman dan katakan ya dan amin setiap perkataan firman dan ujilah dia dengan firman.
Haleluya. Ujilah dia dengan firman. Kalau menolak yang satu dan menerima yang satu, itu berarti roh daripada si iblis yang bekerja di dalam dirinya. Haleluya. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Tuhan berkata juga, berfirman juga, jikalau kamu tidak membenci ayah ibumu dan saudara-saudarimu, bahkan tubuhmu sendiri, engkau tidak akan bisa layak menjadi pengikutku. Haleluya. Allah berfirman, jangan membunuh. Allah menyediakan alat-alat perang, dan orang-orangnya memiliki pewahyuan untuk membuat sebuah alat-alat perang untuk melawan musuhnya. Dan dengan jelas bahwa anak-anak Allah sedang berperang dan membunuh orang-orang, yaitu musuhnya sendiri. Orang Israel dan orang Aram kita sudah kita tahu. Di zaman dulu sedang berperang, di zamannya Ahab, di zamannya Elia. Haleluya. Kalau memang itu tidak dipercaya, yang satu dipercaya, yang satu tidak, berarti dia bukanlah milik Allah sendiri. Kenapa? Karena tidak mengerti dan menjadikan dirinya, pikirannya bingung. Tetapi orang setia yang taat kepada Kristus tidak pernah bingung akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sederhana. Amen. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Tuhan membukakan materai. Di mana materai dan ketujuh zaman gereja dan ketujuh sangkakala, ketujuh cawan, semuanya dahulu terselubung sehingga dia ke zaman ini dibukakan bagi kita supaya kita sampai kepada tujuan kita. Haleluya. Tetapi itu dinyatakan hanya bagi orang-orang yang sederhana. Orang-orang kecil yang hanya mau belajar kepada firman Tuhan. Bukan kepada orang-orang yang terkenal, ya, yang tidak mau taat kepada perkataan Kristus. Kristus tidak pernah pilih bulu. Mau kaya, mau miskin, mau buta, mau timpang, mau apapun, Kristus tidak pernah pilih bulu. Asalkan taat kepada perintahnya. Itu yang dia inginkan. Dan menerima pesan pada zaman tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya kenali zamanmu. Zaman apa yang sedang kamu hidupi. Di zaman itu. Dan itulah perjalanan ketujuh zaman gereja. Dan kita tahu bahwa tidak ada pernah di zaman Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, dan John Wesley. Kelima mediator ini, mereka tidak pernah merasakan seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus, Yesus Kristus, tiang api yang langsung berbicara kepadanya. Bagaimana dengan Martin Luther, Irenaeus, dan juga Columba, John Wesley? Tidak pernah tiang api langsung berbicara kepadanya. Hanya kepada Rasul Paulus dan malaikat yang ketujuh. Nabi di ketujuh zaman gereja, yaitu zaman Laodikia. Karena zaman Laodikia adalah zaman yang suam-suam kuku. Dan hampir tidak ada yang terselamatkan di sana. Itulah sebabnya tertulis di situ, ya, di Wahyu 17 ayat 3, Wahyu 3 ayat 17. Alangkah engkau baiknya jika engkau dingin atau panas. Tetapi karena engkau tidak dingin dan tidak panas, suam-suam kuku, engkau telanjang, buta, miskin, ya, melarat dan tidak mengetahuinya. Dan engkau mau berkata bahwa engkau kaya, engkau memperkayakan diri sendiri. Padahal ternyata engkau miskin.
Itulah zaman Laodikia. Zaman Laodikia adalah akhir zaman ini. Haleluya. Tetapi masih beruntung karena ada terang di waktu senja. Anak-anak Kristus itu tidak akan bisa hilang satu orang pun. Haleluya. Glory. Dan benar-benar bahwa semuanya disikapkan dia kejaman bagi setiap orang mempelai wanita. Disingkapkan semuanya supaya kita luput daripada kegelapan ini. Yaitu zaman Laodikia ini. Haleluya. Dunia sedang melihat bahwa awan supernatural dan tiang api yang sedang datang kepada seorang utusan. Tetapi dunia menolak. Haleluya. Dunia sedang menolak. Manusia biasa. Kristus ditolak. Dia adalah Tuhan sendiri. Apalagi manusia. Itulah manusia ya di zaman ini tidak peduli lagi akan kebenaran. Bahkan kita lihat di YouTube bahwa banyak perdebatan. Yang mengatakan ini yang benar, yang mengatakan itu salah. Yang mengatakan sebagian bahwa firman adalah sejarah, manusia yang menulis, bukan Kristus sendiri yang menulis. Itu sama seperti koran yang sedang ditulis oleh wartawan-wartawan. Ya. Haleluya. Tetapi bagi orang yang mempunyai pewahyuan, di sini tertulis kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Yang berhak menulis ini adalah hanya rasul dan nabi. Haleluya. Hanya rasul dan nabi. Kenapa harus mereka? Amos 3 ayat 7 menyatakan. Amos 3 ayat 7 menyatakan. Kristus pun datang ke dunia ini harus melalui Maleakhi 3. Siapakah Maleakhi 3? Berbicara tentang Yohanes Pembaptis, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Haleluya. Apakah mereka menerima pada zaman itu? Tidak, lehernya dipenggal. Apakah pada zaman dulu bahwa orang-orang menerima Daniel? Tidak, dimasukkan ke goa Sina. Apakah orang-orang di zamannya Rasul Paulus mereka menerima? Semua orang menerima? Rasul Paulus dipenjarakan, dianiaya. Dan mediator yang lain juga, Irenaeus Martin, ya, Columba, Martin Luther, John Wesley, mati dibunuh, disiksa. Apakah semuanya menerima? Hanya orang yang mengenal terang pada zaman itu, mereka lah yang menerima mereka sebagai utusan Tuhan. Haleluya. Glory. Apa yang mereka sampaikan adalah kabar keselamatan. Jalan keselamatan, itulah yang mereka sampaikan. Supaya manusia tidak binasa. Mereka tidak mau bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Lalu mengarang-arang, ya, lalu mengatakan itu dan lain sebagainya. Apa kata roh, itulah yang mereka sampaikan. Hal yang sama kepada kita zaman ini, apa yang disampaikan oleh roh kepada seorang nabi melalui hambanya, ya, di mana tiang api berbicara kepadanya dan awan supernatural menampakkan dirinya kepadanya. Pembukaan meterai tersebut, itulah yang kita terima. Haleluya. Karena bukan mudah untuk mencari jalan keselamatan. Karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Dan kita akan buka Alkitab kita. Kita akan membaca lagi
apa yang kita baca minggu kemarin yang tertulis di kitab Hosea 6:1, dan kita hanya membaca ya, dan yang berikutnya nanti kita akan lanjutkan apa yang minggu kemarin. Hosea 6:1 sampai 13 sampai 11 saja. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat 4, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pergi, ya, kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Ayat 5, sebab itu aku telah menemukan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat 7, tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah mengkhianat terhadap aku. Ayat 8, Gilead adalah kota yang para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh mereka melakukan perbuatan mesum. Ayat 10, di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Ayat 11, juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Haleluya. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku mau memulihkan keadaan umatku. Dan kita baca dulu di 1 Samuel 8 ayat 19. Yang sempat kita baca minggu kemarin. Satu Samuel 8 ayat 19. Setelah bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Hosea 6 ayat 5 mengatakan, sebab itu aku telah merebuhkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perantaraan mulutku, kata Tuhan. Dan hukumku keluar seperti terang. Kita lihat, inilah yang diinginkan oleh manusia, yang dimana mereka hanya memikirkan jalannya sendiri dan pikirannya sendiri, bukan jalannya Allah dan pikirannya Allah. Silakan duduk. Kita melihat ini. Haleluya. Bukan kemauannya Allah dan bukan programnya Allah, tetapi kemauan manusia sendiri. Haleluya. Allah belum berbicara melalui seorang nabi, yaitu Samuel, yang dipakai Allah untuk membawa terang pada zaman tersebut. Untuk supaya manusia tahu apa yang harus mereka kerjakan dan yang mereka harus lakukan untuk menyenangkan Allah.
Tetapi mereka menolak apa yang dikatakan oleh Samuel. Haleluya. Sebelum Allah bekerja melalui Samuel, siapa yang harus diutus menjadi seorang nabi untuk menyambung, melanjutkan pekerjaan-pekerjaannya Allah melalui seorang manusia? Mereka tidak sabar untuk menantikan dan menunggu siapa yang sesungguhnya yang ditunjuk oleh Samuel. Haleluya. Sehingga mereka dengan tegar hati, mengeraskan hati dan pikiran mereka, sehingga dipilihnya lah Saul menjadi raja atas mereka. Haleluya. Apakah itu keinginan Allah atau keinginan manusia? Dan apakah Allah membiarkan? Allah membiarkan. Haleluya. Dan disinilah sering manusia bingung. Yang mengaku dirinya Kristen sering bingung ketika mereka membacakan firman ini. Apa yang harus dibingungkan di sini? Karena Tuhan menerangkan, firman-lah yang menjawab firman. Siapakah yang mengeraskan hati Firaun? Adalah Allah sendiri. Lantas kalau Allah mengeraskan hati Firaun, kenapa Firaun mati tenggelam di tengah lautan? Haleluya. Ketika mereka mengejar bangsa Israel, ketika mereka keluar menyeberang sungai Yordan, kalau memang Allah mengeraskan hati Firaun, tentunya dia tidak akan mati di laut sana. Haleluya. Karena itu adalah kehendak Allah. Tetapi kita tahu bahwa Firaun tidaklah mengenal zaman apa yang mereka sedang hidupi pada zaman tersebut. Sehingga dia tidak mengenal siapa sebenarnya Musa. Dan apa yang dilakukan oleh Musa. Dan apa yang disampaikan Musa kepada Firaun. Dia tidak mengenal zaman apa yang mereka sedang hidup. Pesan apa yang sedang disampaikan oleh Musa. Haleluya. Tetapi ya, dengan sengaja Allah untuk mengeraskan hati Firaun, untuk supaya benar-benar mujizat nyata dan kerajaan Allah nyata di hadapan Firaun sendiri. Artinya untuk supaya umat manusia tahu bahwa Allah lah yang berkuasa atas langit dan bumi. Yang sanggup membangkitkan orang mati, dan dialah yang sesungguhnya menciptakan langit dan bumi. Bukan patung pahatan buatan manusia yang sedang disembah oleh Firaun. Haleluya. Glory. Kalau memang Firaun tidak melakukan demikian, ya, tidak menyembah patung pahatan, ya, Allah pun tahu, ya, apa yang sedang Firaun lakukan. Haleluya. Sekalipun Allah mengeraskan hati Firaun, ya, melakukan semuanya itu dan menghukum dia di laut sana, tetapi kesalahan yang fatal bahwa dia sedang seorang penyembah berhala. Haleluya. Tidak mengakui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah sebabnya dia tidak mengenal zaman apa yang sedang dia hidup. Haleluya. Glory. Kenapa bangsa itu, ya, pada zaman Samuel mereka gagal zaman apa yang sedang mereka hidup, sehingga mereka dengan keras hati untuk meminta kepada Samuel untuk supaya diberikan bagi mereka seorang raja.
tanpa sabar menantikan perintah Samuel. Haleluya. Karena hanya kepada Samuel lah Allah dapat berbicara untuk supaya genap firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Haleluya. Bagaimana dengan cara-cara mereka bertingkah laku? Haleluya. Mereka memaksakan kepada Samuel. Apakah nabi bisa dipaksa? Kalau manusia memaksa nabi, berarti mereka memaksa Tuhan. Tidak mempunyai kesabaran. Haleluya. Berarti mereka tidak menginginkan pesannya Allah. Haleluya. Dan apabila kita melihat seperti Samuel, seperti Saul, dan kita kaitkan di zaman ini, itu yang dimaksudkan. Kita kaitkan di zaman ini. Betapa sedihnya kalau perkataan keselamatan yang keluar daripada mulut Allah atau melalui seorang nabi yang tidak diterima oleh manusia. Betapa menyedihkan. Padahal itu adalah jalan keselamatan bagi dirinya sendiri. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan mengetahui isi hati orang. Dan menyampaikan semua bagaimana tentang materai-materai yang tidak dapat dimengerti oleh siapapun. Bahkan peristiwa yang terjadi di Taman Eden pun manusia tidak tahu. Semua rahasia disingkapkan. Padahal manusia tidak mau menerima utusan di zaman ini. Hal yang sama juga seperti zamannya Samuel. Tidak mau menerima apa yang diucapkan oleh Samuel. Sehingga Saul pun dan juga prajurit atau pengikut-pengikutnya mati semua di dalam peperangan. Haleluya. Kenapa? Karena lindungan Allah tidak ada atas mereka. Dan apa yang dikatakan di Wahyu 3:17 seperti yang kita baca tadi, yang saya terangkan tadi, berbicara tentang zaman Laodikia. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kenapa seperti itu? Inilah zaman Laodikia. Inilah gereja yang ketujuh, jemaat yang ketujuh. Sehingga Kristus pun dibuat di luar gereja. Kenapa dibuat di luar gereja? Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Berarti ada dia di luar gereja. Masih adakah orang yang mau membuka pintu? Haleluya. Ini adalah gambaran gereja. Mempelai wanita. Ya, ini berbicara tentang jemaat yang ketujuh. Kristus sudah ada di luar gereja. Siapa yang mau membukakannya? Gereja yang mana di zaman ini yang mau membuka pintu supaya Kristus masuk? Haleluya. Tanya diri masing-masing. Gereja mana yang sebenarnya? Apa yang diperlakukan di dalam gereja?
Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut? Haleluya. Kita lihat Amerika Serikat. Mereka mengusir, mereka mengatakan bahwa utusan di zaman itu, ya, penghulu setan. Dia adalah penyesat. Gak ada sejarahnya yang datang seperti saya katakan tadi. Di luar daripada Rasul Paulus dari Irenaeus sampai John Wesley, yang datang langsung tiang api. Tiang api yang sama yang datang kepada Rasul Paulus, kepada Musa, datang kepada utusan Malaikat 4, 5, dan 6. Lantas kenapa orang tidak percaya? Karena Kristus sudah ada di luar gereja. Dulu bagaimana yang tertulis ketika Kristus ada di muka bumi? Ketika dia telah menjadi daging, ketoklah pintu, maka pintu akan kubukakan bagimu. Tetapi di zaman akhir ini, zaman Laodikia ini, inilah kitab Wahyu yang menyatakan bahwa Kristus ada di luar pintu. Siapa yang mau membuka? Haleluya. Apakah gereja-gereja mau membuka untuk supaya Kristus masuk ke dalamnya? Untuk supaya Kristus makan bersama-sama mereka? Oleh karena keintelektualan, kecerdasan dari dunia ini tidak mau lagi membuka Kristus. Haleluya. Bagaimana tentang perjalanan Samuel? Haleluya. Menolak apa yang dikatakan oleh Samuel. Tetapi kita tahu bahwa seorang Daud sesuai dengan rencana Allah. Allah tidak mau membiarkan manusia sebagai penyampaian pesan, penyambung lidah Allah. Seorang manusia terpelajar, benar-benar terpelajar dari dunia ini, yang tidak mau mengakui bahwa perkataan ada Allah adalah benar, yang harus untuk dia lakukan. Haleluya. Karena manusia ingin dihargai, ingin disayung, dipuja-puja, dan lain sebagainya. Itulah membuat manusia cepat-cepat jatuh. Sehingga berusaha untuk memperkaya dirinya, padahal dia miskin. Sebab berusaha mengatakan bahwa pakaiannya adalah terbuat dari pakaian yang mahal, padahal dia telanjang. Haleluya. Untuk supaya dia dapat melihat semuanya tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang harus dia lakukan, padahal dia buta. Haleluya. Karena dia bisa menguasai dunia ini, bisa mengontrol dunia ini. Kristus katakan dia buta. Buta terhadap apa? Terhadap keselamatannya. Haleluya. Keselamatan akan jiwa. Haleluya. Dan kita melihat, ya, bagaimana tentang perjalanan Yohanes Pembaptis. Haleluya. Dan itulah sebabnya roh yang sama yang berbicara kepada Hosea, berbicara kepada melalui Yohanes. Dan dia berkata bahwa gereja di hari yang terakhir ini akan menjadi telanjang dan buta dan tidak mengetahuinya. Karena Kristus dia tempatkan di luar. Dan mereka gagal untuk melihatnya. Haleluya. Dan melihat nubuatan-nubuatan tersebut.
Haleluya. Hal yang sama juga di zaman dulu. Orang-orang sedang menantikan kedatangan Mesias. Mungkinkah ini? Mungkinkah itu? Sudah dikatakan apabila dia membawa sikapnya seperti ini, menyampaikan pesan seperti ini, itulah dia. Padahal orang tidak mengenal. Orang-orang menolak dia. Kalau orang-orang tahu bahwa Yohanes adalah pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, maka orang-orang tidak akan memenggal sebenarnya. Tetapi semuanya itu harus genap. Karena pilihan tidak akan hilang, orang yang tidak pilihan mereka akan binasa. Sudah Tuhan tentukan. Haleluya. Kenapa Kristus tidak menjaga Yohanes? Kenapa bisa dia dipenggal? Kasihanlah melihat dia, ya. Kalau memang dia Tuhan, kenapa muridnya itu bisa dipenggal? Kenapa semua yang rasul-rasul yang sedang dipakai Kristus itu, mereka semua bisa dibunuh? Tanda tanya besar dulu. Kita ngumpul dulu, rapat dulu kita bicarakan dulu tentang hal itu. Mungkinkah itu benar? Coba tanyakan dulu. Kalau dia juru selamat, kenapa muridnya tidak bisa diselamatkan? Berarti gak jelas itu. Kita bahas dulu yang lain. Mereka tidak tahu zaman apa yang mereka sedang hidupi. Haleluya. Mengenali zamanmu dan pesannya. Kita mengenal zaman apa yang sedang kita hidupi zaman ini. Dan pesan apa yang sedang kita terima zaman ini. Itulah membuat mempelai wanita tidak logika. Di luar nalar manusia. Haleluya. Karena perempuan tentunya ya akan dibenci oleh tukang-tukang salon yang di sana karena tidak mau memotong rambut. Haleluya. Dan laki-laki pun dibenci oleh pabrik-pabrik atau toko-toko yang menjual rokok di sana. Di luar nalar manusia. Haleluya. Hal yang sama juga di zaman Yohanes. Di luar nalar manusia. Tidak masuk akal. Katanya ini seorang murid Yesus. Pendahulu kedatangannya. Kenapa dia tidak terjaga? Kalau engkau betul-betul anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Haleluya. Bukankah iblis sedang mencoba Yesus Kristus sampai 3 kali? Karena memang nyatanya Kristus bisa disalibkan. Masuk akal enggak? Logika enggak? Masa anak Allah bisa disalibkan dan mati? Dan bisa menderita? Kemarin itu dia bisa membuat 5.000 orang loh makan orang. 4.000 orang. Hanya 2 ikan. Ya, 5 roti. Beribu-ribu orang makan, bisa dilayani. Tapi selanjutnya jadi meleset. Sulap itu apa enggak? Orang bertanya-tanya semua. Adalah tukang kompor. Ya. Untuk supaya menjauh manusia daripada Kristus. Dan tidak tahu dan tidak mengerti apa yang tertulis di hukum Taurat. Kalau mereka tahu dan mengerti, oh ini dia. Dari mana yang kau mendapat luka-luka ini? Dari rumah sahabat-sahabatku.
Dan dia adalah seorang Immanuel, membawa perkataannya seperti ini, melakukan ini, berarti itulah dia. Mungkin firman ini harus tergenapi sesuai firman Tuhan. Udahlah, kita terimalah dia, kita sembah dia, kita terima dia sebagai juru selamat kita, sekalipun dia mati di kayu salib. Itulah standar orang-orang percaya. Haleluya. Itulah sebabnya bukan mudah. Kasihilah musuhmu. Siapa yang berkata demikian? Kristus sendiri. Lantas kalau memang demikian, kenapa dikatakan Allah, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau? Dia berkata sendiri, kasihilah musuhmu. Kenapa harus dibenci? Haleluya. Maukah Yesus Kristus bergaul dengan orang-orang yang sombong? Orang-orang pemberontak? Orang-orang yang jahat? Tidak mau. Yesus memilih siapa yang cocok, yang taat kepada perkataannya. Lihat bagaimana dengan murid-muridnya. Dia memilih sendiri. Apakah perbuatan Judas Iskariot? Dia menyesali perbuatannya sehingga dia gantung diri. Kita lihat itu. Haleluya. Dia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Dan benar-benar dia melakukan kejahatan di mata Tuhannya sendiri. Sehingga dia tidak sanggup hidup lagi. Sehingga dia bunuh diri sendiri. Kita bayangkan. Maukah orang melakukan hal seperti itu di zaman ini? Tidak. Malah melanjutkan kejahatannya sendiri. Tidak pernah mau menyesali kesalahannya. Oleh karena apa? Oleh karena uang. Bagaimana tentang kejatuhan Yudas? Oleh karena uang. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Yesus Kristus sedang mengetok di luar pintu. Siapa yang membuka, engkau akan mendapatkan jalan kehidupan. Haleluya. Sebab Kristus sudah berada di luar. Siapa yang buat? Manusia yang membuat. Oleh karena apa? Oleh karena doktrin dan dogma-dogma buatan manusia. Partai politik bergabung dengan gereja. Pergi ke gereja-gereja dan bagikan uang dan buat dan lain sebagainya, ya. Buat proposal dan buat ini dan lain sebagainya. Menyatu dengan politik, menyatu dengan yang dikatakan mereka pekerja-pekerjanya Allah. Dicampurkan politik dan firman. Haleluya. Itulah sebabnya, itulah rasanya bahwa Kristus sedang di luar. Untuk mengetuk. Haleluya. Matius 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 26 ini sudah kita tahu bahwa sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan anak manusia. Anak manusia. Bagaimana tentang zaman dulu? Mereka makan dan minum dan kawin mengawinkan dan melakukan apa yang mereka inginkan. Bukan apa yang diinginkan oleh Allah sendiri. Seperti itulah zaman ini. Haleluya. Dan alasan orang-orang di zaman dulu tidak masuk ke dalam Bahtera karena mereka tidak pernah mengenali pesan ataupun utusannya. Hanya itulah alasannya kenapa mereka binasa. Adalah karena mereka tidak mengenali zaman di mana mereka sedang hidup.
Mereka tidak mengenali bahwa Allah akan berurusan dengan dosa seperti yang sudah Dia janjikan akan Dia lakukan. Dia akan memusnahkan manusia dari muka bumi. Dia sudah menubuatkannya. Haleluya. Jadi hal yang sama di zamannya sebagaimana zamannya Nuh, menunjuk kepada zaman ini. Haleluya. Itulah sebabnya menunjuk kepada zamannya Nuh. Zaman ini menunjuk pada zamannya Nuh. Haleluya. Dan kita lihat bahwa orang-orang itu bukannya bersikap untuk menyenangkan Nuh. Malah dia dianggap sebagai seorang manusia liar. Manusia penyesat. Pembawa pesan palsu. Karena mereka tidak mengenal zaman apa yang sedang mereka hidupi zaman itu. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Yesus dirinya sendiri sudah memberitahukan ya sebagaimana mereka mengejek di zamannya Nuh. Di zamannya Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Beelzebul, penghulu setan. Ya. Dia adalah anak si tukang kayu yang miskin. Sehingga mencambuk, memukul, menyalibkan dan lain sebagainya. Mereka tidak mengenal zaman apa yang sedang mereka hidupi sesuai dengan firman Tuhan. Kata mereka, mereka paham dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Dan gak pernah ya nyimpang dari tangannya hukum Taurat. Tita ke-10 mereka luar kepala semua. Padahal mereka tidak tahu siapakah yang sedang tampil di hadapannya. Haleluya, glory. Elia, pendahulu kedatangan Kristus yang pertama, mereka tidak kenal. Mereka gagal untuk mengenalinya. Elia, pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Laodikia berbicara karena mereka sudah memperkayakan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mau menerima pendahulu kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah sebabnya dengan Israel berada di negerinya dan segala sesuatunya tertata, ya. Dan pesan dengan sempurna sedang bergerak masuk bagi mereka dan bagi kita zaman ini. Haleluya. Jadi dulu mereka tidak mengetahui zamannya. Mereka tidak tahu. Itulah alasannya mereka melewatkannya, ya. Adalah karena mereka tidak mengenalinya. Haleluya. Oleh karena apa? Sudah semakin bertambahnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka tidak pernah fokus sedikit pun kepada jalannya Tuhan. Haleluya. Hanya mencari untuk supaya aku terkenal. Supaya aku dipuja-puja orang semua. Supaya aku membuat itu. Supaya aku bisa menjadi seorang raja dan penguasa di muka bumi. Hanya itu dia cari. Haleluya. Kalau memang mengetahui, kalau memang
yang namanya kekristen di zaman ini percaya kepada firman Tuhan, ya, pasti dia membaca Kisah Rasul 2:38. Pasti dia membaca 1 Timotius 2, bagaimanakah sikap orang laki-laki dan perempuan di dalam ibadah jemaat. Pasti tahu. Dan pasti tahu siapakah Malaki 4:5 dan 6 dan 10:7. Pasti tahu. Dan pasti takut kepada Wahyu 22, 18-19 dan Galatia 1:8. Tetapi karena mereka ya menutup itu. Karena itulah yang tidak cocok bagi dirinya. Sehingga Kristus dibuatlah di luar pintu. Dikeluarkan dari dalam gereja. Tidak mau mempersilahkan dan membuka pintu masuk untuk bersama-sama makan dengan mereka. Haleluya. Kenapa? Kita sudah melihat tadi dan membaca bagaimana tentang perjalanannya Samuel. Sedang menolak Samuel. Perkataan Samuel ditolak. Haleluya. Glory. Apakah masih zaman sepeda sekarang? Bukan lagi zaman sepeda. Kalau ada orang yang sedang mencari-cari di toko sana, aku mau sepeda dulu, tapi harus sepeda zaman tahun 1960-an. Ditanya lagi ke toko yang lain, ada nggak sepeda tahun 1970-an? Maka yang punya toko pun akan segera bertanya, kamu orang mana? Haleluya, kamu orang mana? Tentu akan dikatakan berarti dia adalah orang yang sudah lari. Haleluya. Masih tanya-tanya sepeda. Kalau mau ditanya ke dia di sana, kereta lah. Karena itu adalah zaman ini. Haleluya. Keluaran 3:14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Haleluya. Kenapa dikatakan aku adalah aku? Kenapa dikatakan demikian? Berarti tidak ada lagi di luar dia. Hanya dia sendiri. Dia yang tidak berawal dan dia yang tidak berkesudahan. Haleluya. Dia adalah Allah sendiri. Itu yang dimaksudkan. Allah yang tidak berawal, Allah yang tidak berkesudahan. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau memang kau sudah mengatakan demikian, pasti mereka percaya. Itu yang dimasukkan Allah kepada Musa. Haleluya. Dan tentunya Musa sudah melakukan seperti yang sudah diperintahkan Allah kepadanya. Maukah Israel semua keluar? Mau. Pertanyaan, kenapa Firaun tidak percaya seperti saya katakan tadi? Karena dia buta. Dia kaya, tapi dia miskin. Dia memiliki pakaian kerajaan yang megah, tetapi dia telanjang dan tidak mengetahuinya.
Lantas di manakah dia mati? Habis ditelan laut di sana. Kemana pakaiannya? Pakaian kerajaan itu yang terbuat dari emas. Habis ditelan di sana. Kemana kereta kudanya yang megah itu? Ya, yang sebagian terbuat dari emas. Habis di sana. Loh, tapi kan dia bisa melihat semuanya loh. Dia kan seorang raja penguasa besar. Firaun namanya. Kenapa dia tidak bisa selamat? Kalau ditanya seperti itu kepada Israel, maka Israel akan menjawab segera, aku tidak tahu lah. Mungkin kita bicara dulu ya. Bagaimana? Aku pun gak masuk akal. Gak pernah Israel mengatakan demikian. Hanya cukup satu kata, aku gak tahu. Mereka pergi. Haleluya. Kenapa? Karena Firaun tidak mengenali zaman apa yang sedang mereka hidup. Haleluya. Glory. Tetapi kita lihat Musa bahwa dia mengenali zamannya dan panggilannya ketika dia melihat janji firman Allah bagi zaman itu dibuktikan. Haleluya. Dan dia tahu pada waktu itu ya, dan menyadari siapa dirinya dan siapa yang akan dia dan firman apa yang harus dia lakukan. Haleluya. Itulah sebabnya tidak pernah bertanya-tanya Musa, bagaimana ya Allah mengutus aku? Bagaimana mungkin aku nanti sanggup untuk melawan Firaun? Bagaimana tentang kekuatanku? Bagaimana mungkin aku bisa membawa Israel keluar dari sana? Dia nggak pernah berpikir seperti itu. Siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Jadi itulah sebabnya dia percaya dengan iman yang dimiliki oleh Abraham. Dia mampu untuk melakukan karena dia tahu bahwa segala sesuatu akan nyata. Ya, dan akan betul-betul akan terjadi seperti yang diterangkan, seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Musa. Haleluya. Glory. Jadi dia tidak pernah takut dengan apapun. Dia tidak mau dengan apa saja, walaupun setiap imam dan setiap Firaun, semuanya ya, setiap penguasa tidak setuju dengan dirinya, tetapi dia mengenali ketika dia melihat cahaya itu. Tiang api itu tergantung di semak-semak dan berbicara kepadanya tentang firman yang sudah dia janjikan bagi zaman tersebut. Haleluya. Dan berkata, aku telah memanggilmu untuk pergi melakukan itu. Dia tidak takut akan ancaman besar dari raja itu. Dia tidak untuk membawa umat itu keluar untuk sebuah Exodus seperti yang sudah dijanjikan oleh firman Allah. Melihat janji itu dibuktikan. Haleluya. Jadi dia membuat umat itu siap bagi Exodus mereka. Kapan? Ketika dia melihat janji Tuhan itu dibuktikan. Haleluya. Karena kita tahu, kita melihat sebelumnya dia sudah lari dengan teologianya. Dia lari dengan pendidikannya. Tetapi ketika dia melihat firman Allah dimanifestasikan, dia melihat itu dibuktikan, aku adalah aku. Haleluya. Kemudian dia tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang lain. Dia tidak takut. Haleluya. Tidak takut apa yang sedang diperbuat oleh Firaun kepadanya. Dia tidak takut terhadap apa yang akan dilakukan mereka terhadap dia. Dia percaya kepada Allah.
Ketika Allah berbicara kepada dia, aku adalah aku. Haleluya. Tanggalkan kasutmu, Musa. Dan Musa tahu siapa yang berbicara kepadanya. Hal yang sama seperti itulah kita di zaman ini. Kita tahu firman apa yang harus kita lakukan di zaman ini. Untuk supaya kita hidup dan selamat. Haleluya, glory. Kita tidak perlu, mau banyak sahabat, mau banyak teman. Siapakah sahabat Yesus Kristus? Dibandingkan orang yang berjuta-juta, hanya sedikit saudara-saudarinya. Pertanyaan, di manakah mereka sekarang saudara-saudarinya itu? Yang sedang mengikuti Kristus dan taat kepada perkataannya. Dan di manakah orang-orang yang jahat sekarang? Dan kita melihat antara Lazarus dengan juga orang yang kaya yang sedang ada di neraka. Apakah ada Lazarus di pangkuan Abraham? Apakah ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, orang-orang kudus, orang-orang percaya bangkit? Lantas orang-orang jahat di mana? Haleluya. Ketika Kristus bangkit dari orang mati, sesuai dengan firman Tuhan, maka orang-orang percaya bangkit juga dari kubur. Apakah ada tertulis bangkit juga orang-orang yang jahat di sana bersama-sama Kristus? Tidak ada tertulis. Haleluya. Dan orang-orang kudus di zaman dulu bagaimana? Mereka dipenggal, dibunuh. Apakah mereka takut? Haleluya. Dilemparkan ke singa-singa. Orang yang hamil dibelah perutnya, dikasih ke anjing-anjing. Dibakar. Digantung dan lain sebagainya. Tetapi di manakah mereka? Haleluya. Yesus Kristus bangkit, mereka pun bangkit. Hanya satu jalan orang yang jahat, yaitu menuju kepada kebinasaan. Dan tidak bisa lagi ditolong oleh siapapun. Dan mereka tidak bisa lagi terselamatkan. Haleluya. Untuk menutup kita baca Ayub 14 ayat 7. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Yang dimaksudkan, apakah harapannya? Tunas pasti ada. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Dan ayat 10 kita lihat, tetapi bila manusia mati maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ayat 13, akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Haleluya. 13. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayat 25. Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penerusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas bumi. Haleluya. Inilah harapan orang-orang percaya yang sesungguhnya, yang mengenali zaman dan pesanya. Mengenali zamanmu, mengenali zaman kita di zaman ini. Dan pesan apa yang sedang berlangsung di zaman ini untuk kita terima dan yang untuk harus kita lakukan. Dan inilah yang benar-benar nyata. Aku tahu penebusku hidup. Haleluya. Sekalipun ulat-ulat penuh dengan tubuhnya, yang akan binasa, contohnya tubuhnya yang tidak berdampak itu, tubuh si tua itu tetapi tubuh kemuliaan akan ada daripada Kristus. Itulah tubuh teofani yang tidak berkesudahan. Haleluya. Glory. Tidak peduli yang dimaksudkan bagaimana tubuhnya, tetapi dia akan melihat bahwa sang penebus, juru selamat Yesus Kristus akan berdiri dan akan bersama dengan dia.
Haleluya. Itulah sebabnya, sedangkan pohon yang sudah ditebang, dia akan pasti memiliki tunas yang baru, ya, dan tunasnya tidak akan berhenti tumbuh. Tidak akan berhenti tumbuh. Haleluya. Seperti itulah pengharapan yang penuh yang ada dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang sama yang sedang kita miliki di zaman ini. Haleluya. Setiap zaman gereja memiliki pesan di zamannya dan utusan di zamannya. Barang siapa yang mau menerima dan melakukannya, mereka pasti hidup. Haleluya. Mereka pasti mendapatkan keselamatan yang kekal. Glory, terpuji nama Tuhan. Sampai di sini tentang pembahasan kita. Biarlah Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya kita dan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukannya. Hanya Dia yang bisa memberikan kekuatan kalau kita benar-benar tidak memiliki kekuatan. Tetapi Kristuslah yang memberikan hati yang teguh, iman yang percaya, haleluya, dan memberikan kekuatan yang full bagi kita untuk melawan dunia ini. Jadi puji nama Tuhan, mari kita ke pujian untuk menutup ibadah kita.